Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Dayanti dengan NIM 22042030. Saya membuat video ini untuk mempresentasikan tugas akhir saya yang mata kuliah pengambilan keputusan. Yang kami mengambil judul tentang analis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Soldayanti dengan NIM 22042030. Tujuan saya membuat video ini sebagai tugas akhir dalam mata kuliah pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Ibu Arta Nini Akmal MAP. Dalam video ini, saya akan memaparkan tentang analisis pengambilan keputusan pemerintah Kota Padang dalam penanganan banjir bandang di Lubuk Linturun tahun 2025. Nah, yang pertama tuh ada deskripsi kasus. Deskripsi kasusnya adalah banjir bandang yang terjadi di Lubuk Turun, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang pada tahun 2025 merupakan bencana yang disebabkan oleh tingginya curah hujan sehingga meningkatkan debit air dari wilayah hulu. Luapan air sungai yang disertai material seperti tanah, kayu, batu, yang mengakibatkan kerusakan rumah warga, fasilitas umum, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah kota untuk segera mengambil keputusan yang cepat dan tepat guna minimalkan dampak bencana dan melindungi keselamatan masyarakat. Yang kedua, ada rumusan masalah keputusan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana proses pengambilan keputusan pemerintah Kota Padang dalam menangani banjir bandang di Lubuk Minturun tahun 2025. Yang kedua, apa saja hal-hal yang dipertimbangkan pemerintah Kota Padang dalam menentukan keputusan penanganan banjir bandang di Lubuk Minturun tahun 2025. Materi yang ketiga ada alternatif keputusan. Yang pertama itu adalah melakukan evaluasi dan penyelamatan korban. Alternatif ini menjadi keselamatan masyarakat sebagai hal yang paling penting. Kelebihannya yang pertama ada mengurangi risiko korban jiwa, yang kedua ada memberikan perlindungan cepat kepada masyarakat, dan kekurangannya adalah membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya. Alternatif keputusan yang kedua ada melakukan relokasi masyarakat dari kawasan rawan bencana. Alternatif ini bisa menjadi cara yang lebih tahan lama untuk minimalkan kemungkinan yang terjadi bencana yang terus berulang. Adapun kelebihannya, yang pertama dapat mengurangi kemungkinan masyarakat terdampak, dan kekurangannya adalah membutuhkan biaya besar yang tidak mudah karena berkaitan dengan masyarakat tempat tinggal. Dan alternatif keputusan ketiga ada memperkuat mitigasi dan pencegahan bencana. Pemerintah bisa memperbaiki cara mengingatkan masyarakat lebih awal, memperkuat fasilitas umum, dan memberikan pengetahuan kepada warga. Adapun kelebihannya untuk mengurangi risiko bencana di masa depan, dan kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang sangat lama. Materi yang keempat ada analisis risiko. Analisis risiko yang dapat muncul dalam penanganan banjir bandang. Yang pertama ada bertambahnya korban akibat keterlambatan evakuasi. Yang kedua adalah kerusakan fasilitas umum. Yang ketiga ada kesulitan distribusi bantuan. Dan yang keempat adalah kemungkinan terjadinya bencana susulan. Dan penjelasannya materi yang terakhir adalah rekomendasi keputusan. Yang pertama, perencanaan jangka pendek biasanya berorientasi pada pemecahan masalah yang mendesak dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun. Dan yang kedua adalah perencanaan jangka menengah yang mencangkup kebijakan strategis nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM untuk 5 tahun. Dan yang ketiga adalah perencanaan jangka panjang seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN yang mengarahkan pembangunan hingga 20 tahun ke depan. Dan yang keempat adalah perlu dilakukan evaluasi terhadap proses penanganan bencana yang telah dilakukan. Pemerintah perlu menyusun strategi jangka panjang seperti perbaikan infrastruktur, pengendalian banjir, dan penataan kawasan rawan bencana. Baik, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan.
salah dan janggalnya saya mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi